Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Sebelumnya saya selalu mengingatkan untuk selalu menaati protokol kesehatan, selalu cuci tangan ketika atau selesai pada waktu mengerjakan sesuatu. Sebelum pembelajaran pada siang hari ini dimulai, untuk ketua kelas Mas Bagas kami persilakan untuk memimpin doa. Oke, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk berikutnya, untuk memulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu untuk ngecek kehadiran. Yang pertama, Mas Agus Sugiarto. Hadir, Pak. Mas Andriana. Hadir, Mas Pak. Yakobus. Mas Bagas, Mas Adriansyah, Mas Banu. Itu ya. Saya belum, Pak. Ya, Mas Samsudin, Mas Mursidi, Mas Bagastri. Ini jumlahnya 16 semua masuk. Tadi datang terlambat itu, Pak. Iya, Pak. Absen. Ya, tadi terlambat itu tadi. Kemudian lanjut untuk pada pembelajaran pagi hari ini atau siang hari ini, sebelum memulai kelihatannya anak-anakku sekalian agak lemes dan ngantuk gitu ya. Ya, kita refleksi dulu, kita salam prestasi, nanti Pak Guru bilang kita bisa, anak-anak bilang luar biasa. Pak Guru bilang SMK bisa, SMK, anak-anak bilang bisa, kemudian entry jaya jaya jaya. Gitu nggih? Gitu, Pak? Ya, kita lanjut. Kita bisa luar biasa. SMK bisa. Entry jaya jaya jaya. Biar tidak ngantuk nggih, Pak Ibu, anak-anakku semuanya. Lanjut, kemudian untuk materi. Sebentar ini saya share screen. Ya, untuk kesempatan hari ini yaitu mendiagnosis dan memperbaiki sistem air conditioning. Nah, sebelumnya kemarin pada kelas 11 kita mempelajari menerapkan dan merawat sistem AC. Mungkin ada yang tahu fungsi untuk sistem AC itu, anak-anakku semuanya? Sistem AC? Sebagai pendingin, Bapak. Sebagai pendingin. Ada yang lagi? Penyejuk ruangan, Pak. Penyejuk ruangan. Supaya sejuk ruangan, Pak. Ya, ruangan di mobil. Ya, benar. Biar kaca nggak kabut, Pak. Kalau untuk pendingin, nanti untuk Mas Edi, pendingin itu bisa diartikan bisa pendingin mesin. Jadi untuk penyejuk ruangan. Kalau hujan biar tampak kaca, Bapak. Ya, itu. Biar nggak ngabut. Kemudian untuk yang kompetensi dasar nantinya kita bisa mendiagnosis kerusakan sistem air conditioning. Tapi sebelumnya pada pembelajaran sebelumnya kita pelajari tentang komponen-komponen pada sistem AC. Siapa yang tahu komponen-komponen sistem AC dari anak-anak semuanya? Bapak. Iya, Mas Andriana. Ada kondensor, ada reservator, ada kompresor, ada blower, ada repeater. Itu aja, Bapak. Ya, luar biasa. Kasih plus buat Mas Andriana. Benar sekali. Sebelum kita tahu mendiagnosis, kita langkah baiknya mengetahui dulu tentang fungsinya yang kemarin dipelajari di kelas 11 dan komponen-komponen pada sistem air conditioning atau AC. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan itu memperbaiki sistem air conditioning yang nanti ketika pada waktu perbaikan kita sudah mendiagnosis kerusakan, kemudian kita baru mengetahui tindak lanjut yang akan kita gunakan. Tujuan pembelajaran yaitu mendiskusikan dengan menggali informasi siswa dapat menganalisis penyebab kerusakan air conditioning. Jadi di sini nanti tujuan pembelajaran pada siang hari ini nanti kita akan menganalisis penyebab kerusakan dari sistem AC. Kemudian yang kedua itu melalui diskusi dan menggali informasi siswa dapat menyimpulkan kerusakan sistem AC. Jadi nanti ketika kita tahu penyebab kerusakan, kita bisa menyimpulkan
apakah komponennya itu harus diperbaiki atau enggak harus diganti. Kemudian untuk keterampilan itu melalui observasi dan praktik siswa dapat melakukan pemeriksaan kerusakan sistem air conditioning. Kemudian yang berikutnya melalui observasi dan praktek siswa dapat melakukan perbaikan kerusakan sistem air conditioning. Itu untuk yang warna merah ini nanti kita pembelajaran berada di bengkel. Praktek ya Bapak? Iya Bapak. Mungkin dari tujuan pembelajaran ini dari anak-anakku semua ada yang mau ditanyakan? Besok kalau praktek AC prakteknya apa Bapak? Oh, besok kalau praktek AC itu nanti di bengkel itu disediakan trainer AC. Nanti di sana juga ada peralatan-peralatan. Untuk mobil nanti bisa saling bergantian. Karena juga untuk alat-alatnya juga sangat terbatas untuk yang mobil. Ada yang ngisi freon tidak Bapak? Ya Bapak, nanti ketika tujuan pembelajaran ini mendiskusikan atau menganalisis penyebab kerusakan, dan nanti kerusakan itu apabila nanti itu mengindikasikan bahwa harus adanya pemvakuman, pengosongan pemvakuman dan pengisian, itu perlu adanya pengisian freon. Gitu Mas Andriana? Siap Bapak. Kemudian lanjut ke cakupan materi. Yang pertama tentang gejala kerusakan pada sistem air conditioning atau AC. Jadi nanti kita tahu gejalanya, kemudian kita analisis dan menyimpulkan kerusakan pada sistem air conditioning itu sendiri. Kemudian nanti ketika keterampilan atau kita berada di bengkel, kita melakukan pemeriksaan dan perbaikan kerusakan. Seperti yang ditanyakan ke Mas Andriana tadi, apakah ada pengisian freon, Pak? Di sini nanti pasti ada pengisian freon karena ini pemeriksaan dan perbaikan nanti tergantung pada analisis dan menyimpulkan kerusakan itu sendiri. Itu nanti 3 materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk penilaian yang pertama itu observasi. Observasi nanti anak-anakku sekalian akan dinilai dari sikap keaktifan ketika diskusi, ketika presentasi, maupun ketika tanya jawab. Kemudian ada pengetahuan atau tes tulis. Jenis pengetahuan, kemudian nanti ada tes tulis. Kalau nanti di ujung pembelajaran nanti ada tes tulis pilihan ganda yang dari kuisis, ya nanti anak-anakku sekalian bisa mengisi lewat kode yang saya berikan. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan untuk unjuk kerja. Keterampilan unjuk kerja ini nanti diharapkan untuk semua anak-anakku, biar nanti unjuk kerja kalian lancar, maka diperhatikan dulu untuk bagaimana cara menganalisis, kemudian menyimpulkan atau tindak lanjutnya. Itu untuk penilaian. Kemudian untuk langkah pembelajaran, nanti yang pertama ada orientasi pada masalah, kemudian pembagian kelompok, mencari informasi lewat bahan literasi atau bahan ajar yang sudah nanti saya share ke Google Classroom, nanti anak-anakku sekalian bisa untuk melihatnya. Kemudian lewat diskusi dan mengisi LKPD, dan yang kelima adalah presentasi. Ini ada gambar, mungkin dari anak-anakku sekalian, kira-kira gambar pada layar ini gambar menandakan apa? Panasan Pak itu. Panasan ya. Pusing itu Pak. Itu pusing itu. Itu pusing. Ya itu mungkin karena hutangnya banyak ya, Mas Edi. Ya. Itu pada gambar ini. Mungkin ada yang lainnya? Saya juga pusing melihatnya, Pak. Oh iya. Iya Pak Banu. Ya Mas itu Banu mengusap ya. keringat Bapak. Ya. Panas ya, mengusap keringat. Gambar ini saya jelaskan. Ini ada seorang ibu-ibu yang sedang mengendarai sebuah mobil, yang mana pada gambar ini jendelanya terbuka, kemudian dia mengusapkan sapu tangan ke wajah, dan kemudian tangan sebelah kanan itu merasakan hembusan dari blower pada AC. Ini menandakan bahwa ibu-ibu yang berada di gambar ini kepanasan. Berarti nanti pada pembelajaran hari ini nanti kita
akan mendiagnosis apa yang terjadi pada ibu-ibu ini di dalam mobil. Mungkin ada pertanyaan, Bapak, Mas Itu kenapa semuanya? kacanya kok nggak dibuka, Bapak, biar sejuk? Ya, ini. Kena udara luar. Ya, ini juga dari ini tangannya itu menandakan bahwa itu mendekatkan ke blower gitu ya, Mas. Berarti nggak usah Saya dibuka. Pak, ada saya tanya juga Pak. Iya, Mas Samsudin. Ada saya gambar saya lihat juga dia kedinginan di dalam mobil. Bagaimana itu Pak? Ya, kalau dilihat di gambar ini ya, Mas Samsudin, kayaknya Kalau gambar ini ya kepanasan Pak, tapi ada saya lihat juga di internet saya lihat kedinginan di mobil. oh iya, mungkin pada waktu kedinginan itu mungkin dari saklar AC-nya dari tingkat temperaturnya mungkin dinaikkan mungkin jadi 3 atau 4. Jadi Butuh pendamping itu Bapak. Apa? Butuh pendamping kalau kedinginan. Mas Edi itu sembrono, nanti tak catat loh nanti Mas Edi sebagai nilai sikap. Tak catat Jangan ini marah, sebagai nilai Bapak. sikap ini. Gitu ya. Bercanda, Bapak. Ya. Biar nggak ngantuk. Ya, kemudian selanjutnya ini tolong disimak ini mendiagnosis sistem itu sendiri. Gambarnya banyak, Bapak. Ya, ini video, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Mas Samsudin tadi, kok kenapa kedinginan? Ya mungkin dari saklar ini, Pak, atau tombol dari apa namanya itu saklarnya itu mungkin nomor berapa, mungkin terlalu temperaturnya juga terlalu tinggi. Jadi di dalam itu juga nanti, semisal nanti di dalam itu cuma 1 orang, kemungkinan juga akan lebih dingin karena suhu yang di ruangan tergantung pada jumlah penumpang pada mobil itu sendiri. Bisa Kita dapat simak, tidak, Pak, itu, Pak? Ini Saklarnya, Pak, saya lihat mobil yang digambar itu mobil luar negeri. Bukan dalam negeri, tapi di luar negeri saya lihat menggigil dia di mobil. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ini coba dilihat dulu untuk mendiagnosis kerusakan sistem AC. Sama saya, Pak Perdana, spesialis. Mohon yang belakang itu memperhatikan, jangan tidur, karena nanti hubungannya dengan tugas kalian yang akan kalian kerjakan. Iya, Pak. Siap, siap. Ya, Pak. Masalah mobil. Di dalam video ini Andriana sudah lapar. ada ini, masalah Mas. tentang AC tidak dingin. Saya juga lapar ya Pak Fitri. Ya, mau ke kantin, Bapak, izin boleh nggak? Jangan dulu, diperhatikan dulu Mas Andriana. Nanti Ya, tak siap, catat Pak. seperti Mas Edi tadi loh ya. Ya, Pak. Jadi sahabat AC, kemungkinan masalah AC tidak dingin bisa jadi. Nah, cukup. Nah, kemudian ini pada berikutnya yaitu ada permasalahan dan Pak Fitri bertanya kepada anak-anakku semua, apa penyebab AC mobil tidak dingin? Nanti ini sebagai tugas yang mana nanti kalian akan pecahkan secara kelompok. Di sini ada tugas apa penyebab AC dingin yang tadi sudah kita lihat bersama-sama dari gambar dan video yang Pak Fitri tayangkan. Nanti anak-anakku semuanya bisa menganalisis penyebab kerusakan, kemudian bagaimana cara mengatasi atau tindakannya. Kemudian untuk kelompok diskusi seperti ini. Jadi di sini kelompok diskusi pemecahan masalah untuk kelompok 1 nanti yang bagian atas ini ada sebagai ketua kelompok yang mana tanggung jawab semuanya. Kemudian ada kelompok 1 ada Pak Agus, Pak Andriana, Pak Yakobus, kelompok 2 Pak Bagas, Pak Adriansa, Pak Banu, kelompok 3 Pak Edward, Pak Edi Prabowo, Pak Masyuri, kelompok 4 Pak Bagastri, Pak Mursidi dan Bapak Faisal. Ini Bapak Mas yang belum disebutkan kelompok ini nanti bisa menghubungi Pak Fitri. Saya boleh pindah kelompok tidak Bapak? Ini Mas Edward itu terlalu banyak tidur. Saya nggak mau ini, Pak. Tidak boleh Mas Edi. Nanti kalau Aku pindah juga kelompok pengen nanti ganti juga kelompok, Pak. yang lain juga akan terjadi kecemburuan. Pak itu boleh Itu ganti kok kelompok, saya nggak boleh. Mas Hafidin belum dicatat, Bapak. Kasihan, Ya. Pak.
Ya nanti Dapat bisa kelompok itu, Pak. untuk menggantikan Mas Faisal yang kemarin pindah atau mutasi di kelas A, gitu ya. Ya, kasihan Bapak, berangkat Ya. dia, Pak. Ya, Mas Hafidin itu, Adriana. Pak. Tolong dicatat, Bapak. Ya. Kemudian untuk bahan literasinya, nanti kalian bisa buka pada bahan ajar yang sudah saya share ke Google Classroom atau di grup WA Mapel Kelistrikan. Jadi nanti kalian, anak-anakku sekalian, bisa melihat pada Google Drive-nya Pak Fitri yang mana nanti kalian bisa untuk membuka materinya. Apa perlu saya contohkan untuk membuka? Email saya belum diverifikasi, Pak. Oh iya, nanti minta bantuan temannya untuk memverifikasi email karena email juga penting, Mas Edi. Nanti semisal ada pemberitahuan tentang Google, nanti Mas Edi juga akan mengalami kesulitan. Kemudian lanjut di sini nanti setelah tadi sudah pembagian kelompok, ada bahan literasinya, kan ada pengisian LKPD. Jadi nanti pengisiannya LKPD nanti di sini sudah ada. Nanti kalau ada filenya juga ada, nanti juga saya bagikan per masing-masing kelompok. Jadi sudah ada, nanti tinggal kita kombinasi antara yang menggunakan HP karena keterbatasan cuma lembar kerjaan cuma satu kelompok satu, biar nanti juga semua bisa membaca apa yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, diskusikan masalah yang ada dengan kelompok Anda. Kemudian yang ketiga, tuliskan pada LKPD, dan yang keempat, presentasikan di depan kelas. Gitu nggih? Gitu ya, Pak? Gitu ya, Mas, semuanya? Ya, Bapak. Selamat berdiskusi. Dari anak-anakku semua untuk memutar badan atau enggak mejanya dijadikan satu, kemudian nanti kita berdiskusi bersama-sama. Apabila nanti mengalami kesulitan, bisa tanya ke Pak Fitri, bisa nanti semisal di bahan ajar yang saya share di grup itu tidak ada, nanti bisa searching lewat internet. Nanti yang ketua kelompok nanti untuk selalu mengawasi teman-temannya, biar nanti juga akan lebih enak untuk berdiskusi. Kemudian selanjutnya ini masuk ke presentasi kelompok. Ini kelompok yang pertama untuk presentasi, yaitu kelompoknya Pak Agus, Mas Agus, dan Mas Adriana, dan Mas Yakobus. Silakan untuk presentasi tadi yang permasalahan yang ada. Oke, saya Pak izin jawab, Pak. Ya. Setelah tadi saya rembukan sama teman-teman, sama diskusi dengan teman-teman, itu penyebab AC tidak dingin. Pertama mungkin freonnya sudah habis, Bapak, karena nggak pernah dicek itu freonnya di mobil. Yang kedua ada kebocoran di sistem AC, Bapak. Ya. Jadi yang menyebabkan tidak dingin. Yang ketiga mungkin di saklarnya, Pak, mungkin ada masalah di saklar, di switchnya itu, sehingga AC-nya bermasalah. Mungkin itu, Pak, dari teman-teman saya di kelompok 1. Ya, terima kasih Mas Adriana. Kasih plus untuk Mas Adriana yang sudah mempresentasikan di kelompok 1. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin dari kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dari Mas Bagas, Mas Edward, dan Mas Bagastri untuk memberi tanggapan atas presentasi yang disampaikan oleh Mas Adriana. Kita lanjut, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok 2 dari Mas Bagas. Nah, terima kasih ke Mas Bagas dan kelompok semua yang sudah mempresentasikan. Kemudian saya tanggapi untuk tadi yang kelompok 1, yaitu gangguan freon-nya atau refrigerantnya kurang. Masalah yaitu udara yang keluar tidak dingin. Kemudian penyebabnya tadi jumlah refrigeran kurang, terdapat kebocoran pada siklus. Kemudian cara mengatasinya atau tindakannya adalah tambah refrigeran, kemudian periksa kebocoran dengan detektor kebocoran dan perbaiki. Itu. Mungkin nanti kalau bisa dilihat pada sheet glass yang kemarin komponen-komponen AC itu bisa dilihat pada kacanya itu. Kemudian jawaban dari kelompok 2
yaitu tentang refrigeran terlalu banyak Pak. Itu juga bisa. Itu pendinginan tidak maksimum karena ketika pengisian refrigeran terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan kompresor juga sulit untuk bekerja. Kemudian kondensor tidak bekerja dengan baik, kopling fluida kipas radiator slip. Kemudian tindakan, ini tindakan yang mana nanti ketika terjadi penyebab seperti itu maka harus yaitu kurangi jumlah refrigeran. Kemudian bersihkan kondensor dan yang terakhir periksa kopling fluida kipas radiator bila rusak lakukan pergantian. Kalau kurangi jumlah refrigeran gimana Pak caranya Pak? Mengurangi jumlah refrigeran yaitu melakukan pengosongan. Ya, itu lebih aman Mas Adriana karena apabila kita mengurangi seperti kita mengempeskan ban itu juga berbahaya. Itu juga berbahaya. Oleh karena itu perlu pengosongan. Nanti ini akan lebih lanjut pada kegiatan keterampilan atau praktek di bengkel. Mungkin ada yang ditanyakan. Tapi kalau pakai di PC itu lebih cepat ya Bapak, tapi ya bahaya ya Pak. Iya Bapak, nanti itu lebih bahaya lagi. Karena efeknya seperti tadi akan berdampak pada dirinya sendiri. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi, Mas-mas ini yang jawaban untuk kelompok 2. Kemudian kita lanjut ke kelompok 3, yaitu sudah mau istirahat barangkali Pak. Ya Pak, tinggal 2 menit udara lagi. yang dalam siklus, ya. Ada udara dalam siklus, maka harus dilakukan pemvakuuman. Karena udara terperangkap dalam siklus pendingin. Kemudian lanjut ke tidak ada kompresi pada kompresor. AC tidak dingin, penyebabnya kompresor rusak, katup kompresor rusak. Tindakan atau cara mengatasinya yaitu dengan membongkar dan perbaiki kompresor. Yang kedua, ganti kompresor dengan tipe dan kapasitas yang sama. Setelah pembelajaran tadi, saya simpulkan, dan anak-anakku semua juga bisa melihat pada layar, kesimpulan pembelajaran yang pertama penyebab sistem AC mobil tidak dingin setelah kita analisis, yaitu adalah jumlah refrigeran kurang, kemudian yang kedua bisa pengisian refrigeran banyak melebihi kapasitas normal, yang ketiga adanya udara dalam siklus pendingin, yang keempat tidak ada kompresi pada kompresor. Kemudian menyimpulkan kerusakan atau tindakannya, yaitu tambah refrigeran sesuai spesifikasi, yang nanti ada buku manualnya ketika praktek. Kemudian yang kedua, kurangi jumlah refrigeran. Dan yang ketiga, lakukan pengosongan, pemvakuuman, dan pengisian refrigeran. Dan kemudian yang keempat, periksa dan perbaiki kompresor atau ganti sesuai dengan tipe atau kapasitas yang sama. Itu kesimpulan pembelajaran. Kemudian lanjut sebelum pembelajaran akhir, mungkin dari anak-anak semua masih adakah yang ditanyakan atau materi yang sulit dari yang saya jelaskan tadi? Mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku semua. Itu Pak, ini AC ini saya belum tahu artinya apa sebenarnya, air conditioning. Ya. Konsepnya itu apa Pak? Air conditioning itu konsepnya yaitu melalui proses ke kompresor, kemudian ke kondensor. Nah itu nanti prosesnya yaitu ada tekanan temperatur tinggi, kemudian nanti di dalam sirkulasi itu sirkulasi akan berputar melewati kondensor, di situ panas, kemudian panas itu ada kipas dan untuk melepas panas kemudian akan turun jadi cairan, kemudian masuk ke rectifier yang tadi untuk mendeteksi apakah ada kekurangan pada refrigeran lewat gelas. Kemudian masuk melalui katup ekspansi, di situ nanti juga di katup ekspansi itu temperatur, kemudian tekanan juga rendah, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan dan terjadi pendinginan seperti itu, Pak Mas Samsudin. Itu ya. Iya, iya Pak. Kemudian boleh tanya lagi Bapak. Oh, boleh, ini masih sudah mau bunyi bel, sudah bunyi bel Pak, sudah bunyi bel. Oh, enggak boleh ya, sudah. Ya ini untuk evaluasi, ini nanti ini mantap ini. Semua bisa klik pada kuisis, dan nanti kodenya pakai itu. Jadi nanti bagi siswa yang jawabnya itu tinggi, nanti akan naik dan seterusnya. Untuk lebih lanjutnya, nanti ketika kalian sudah masuk ke penggunaan kuisis, nanti bisa
lebih menarik lagi. Itu kemudian terima kasih sebelum pertemuan berikutnya. Saya apresiasi untuk Mas Andriana yang bersemangat dalam presentasi maupun bertanya. Amin. Kemudian inputnya untuk evaluasi juga mendapatkan nilai paling tinggi yaitu 90. Beli plus buat Mas Adriana. Terima kasih Bapak. Ya. Naik kelas ya Kemudian, Bapak saya, Pak. Semangat. Bisa naik kelas ya Jadi Bapak. dari Mas Adriana juga sudah memaparkan beberapa komponen dari awal. Kemudian untuk rencana pertemuan berikutnya yaitu memperbaiki kerusakan sistem air conditioning atau AC. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya minggu depan untuk anak-anak semua untuk membawa wirpak lengkap, kemudian jangan lupa membawa bekal karena membutuhkan tenaga yang besar. Gitu. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran pada yang sore hari ini kepada Mas Ketua, Mas Kani Fatoni, kami persilakan untuk memimpin doa. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih kepada Mas Fatoni, Ketua yang sudah memimpin doa. Sebelum saya tutup pembelajaran pagi hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya, perhatian dan semuanya. Semoga kita sehat selalu, bisa bertemu di minggu depan. Akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fitriadi.